terakhir tentu kami juga saat ini sedang memperjuangkan rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Kenapa? Kami memandang ada kekosongan hukum ketika ada ustadz, ulama yang berceramah di suatu tempat, kemudian ada LSM yang menolak dan polisi membubarkan ceramahnya. Itu adalah kesalahan cara berpikir. Solusinya apa? Solusinya harus ada rancangan undang-undang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, para asatidzah, wabil khusus kepada penyelenggara Pak Abdurrahman Syekh Bakar, kepada para narasumber ada Prof. Muhammad Adin Sila, Pak Dr. Insinyur Masri Sitanggang, dan juga Insinyur Sayutis Asyatri yang belum hadir ya, dan juga Pak Moderator Pak Said Al-Hadar, Ismet Al-Hadar. Saya bersyukur bisa jumpa di sini, bisa diundang oleh panitia untuk mengikuti acara ini, dan saya cukup antusias hadir. Dari pekan lalu saya diundang sama Pak Abdurrahman mewakili PKS. Saya dengar ini adalah salah satu mungkin apakah rangkaian atau dari satu kegiatan yang diselenggarakan untuk memotret bagaimana masa depan parpol Islam, dan terminologi Islam yes, partai Islam yes, tanda tanya, artinya masih perlu didiskusikan gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi bahas tema ini saya teringat bahwa tadi dari Pak Moderator mengatakan bahwa ini terinspirasi dari pernyataan Cak Nur yang mengatakan Islam yes, Partai Islam no. Tetapi kami menemukan perubahan ketika tahun 2004. Waktu itu konvensi Golkar, Cak Nur ingin maju menjadi salah satu peserta konvensi. Dan waktu itu kami masih Partai Keadilan. Dalam diskusi menarik, Pak Cak Nur meminta dukungan Partai Keadilan supaya mendukung beliau menjadi salah satu capres. Dalam diskusi Dr. Hidayat Nur Wahid dengan beliau, dengan Cak Nur, waktu itu Dr. Hidayat menanyakan kepada Cak Nur, apakah nggak salah? Bukannya Cak Nur dulu bilang bahwa Partai Islam yes, tapi Partai Islam no. Nah, ternyata beliau mengklarifikasi bahwa konteksnya pada waktu 70-an ya. Beliau memandang bahwa Partai Islam Partai Islam no, Islam yes. Nah, konteksnya karena waktu itu Partai Islam belum mampu mengoperasionalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi setelah melihat Partai Keadilan yang waktu itu memang dari tahun 99 menjadi tahun 2004 adalah titik pick up-nya PKS pada waktu itu, kenaikan signifikan dari 7 kursi menjadi sekitar 47 kursi, kenaikan yang signifikan pada waktu itu. Jumlah pemilih PKS pada waktu itu setara hampir lebih malah dari pemilih Masyumi pada tahun 70-an, 7 juta. Jadi kami mengalami kenaikan suara signifikan dari periode ke periode. Sempat menurun di tahun 2014, tapi meningkat sangat signifikan di tahun 2019
dari dulu 8 juta saat ini menjadi 11 juta suara. Jadi naik sekitar 30%, dan kenaikannya nomor 3 setelah partai PDIP dan Nasdem gitu ya. Jadi kami melihat klarifikasinya Cak Nur pada waktu itu melihat bahwa PKS mampu mengobjektifikasi nilai ideologi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS tidak membawa nilai simbol jargon syariah, tetapi membawa nilai keadilan dan kesejahteraan dalam memperjuangkan agenda-agendanya baik di luar parlemen maupun di dalam parlemen. Jadi tentu ini salah satu klarifikasi yang penting bagi saya menyampaikan bahwa cara berpikir atau pandangan Cak Nur waktu itu sudah diklarifikasi dengan berjalannya waktu, bahwa adanya partai Islam, partai berideologi Islam yang sampai saat ini kami konsisten, kami tidak berniat untuk mengganti ideologi partai PKS menjadi partai Pancasila. Karena kami melihat bahwa identitas Islam itu seharusnya bisa hidup di negara Indonesia yang demokrasi karena menghormati keragaman ini. Dan eksistensi partai Islam ini yang kami syukuri ya, saya sebagai bagian dari generasi muda PKS yang hadir, diberikan kesempatan, ruang oleh pimpinan partai untuk bisa Ahlan wa sahlan, silakan. Kami kedatangan Bapak Sayyidi Asatri, salah satu narasumber kami. Baik, saya mohon izin melanjutkan Pak Sayyidi. Dan saya mohon izin melanjutkan. Jadi kami meyakini eksistensi Partai Islam sampai saat ini, yang tadi Pak Smith ya menyampaikan bahwa ada tantangan Partai Islam yang dihadapi, termasuk oleh PKS. Jadi PKS misalnya dimasukkan ke dalam salah satu ceruk bahwa Partai Islam yang pecah. Dan memang ada realitas, tetapi kami bersyukur karena kami adalah partai kader yang berasaskan Islam, sehingga gejolak atau persoalan yang dihadapi 2014 kami menghadapi persoalan eksternal yang sangat luar biasa waktu itu, di mana Presiden PKS terkena kasus korupsi, tetapi kami alhamdulillah bisa tetap survive, mendapatkan kepercayaan publik karena memang proses kaderisasi yang cukup kuat di PKS, dan ini salah satu modal yang dibangun sehingga militansi kader bisa tetap tumbuh. Yang kedua adalah soliditas struktur partai. Jadi kalau misalnya saat ini ramai di permukaan, misalnya ada semacam konflik, tidak signifikan, hanya 6% dari kader PKS yang keluar dari PKS karena imbas dari diberhentikannya saudara Fahri Hamzah. Jadi hanya 6%. Tapi 94%-nya konsisten, komit, berjuang bersama PKS, dan itu dibuktikan oleh pemilu 2019 kemarin. Suara PKS meningkat signifikan dari 8 juta, rata-rata 7 sampai 8 juta, saat ini mencapai 11 juta suara. Dan tentu yang ketiga, eksistensi Partai Islam sangat penting yang saat ini dibawa oleh PKS adalah mewujudkan good party governance. Jadi kami membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun untuk terlibat masuk dalam kepengurusan PKS, tentu dengan proses kaderisasi yang ada, dan atau menjadi pejabat publik yang diusung oleh PKS pada saat pilkada, pileg ataupun pilpres. Jadi waktu beberapa kesempatan kami sering ditanya, PKS ini kalau ada sebagian pihak melihat bahwa ini kok partai tertutup,
Karena tidak bisa orang sekonyong-konyong datang ke PKS menjabat sebagai presiden PKS atau ketua umum di daerah. Kami katakan PKS bukan partai tertutup, kami partai terbuka. Siapapun boleh bergabung dengan PKS asalkan ikut dalam proses pembinaan PKS. Kenapa? Ini untuk menjaga quality of control. Bagaimana PKS mengelola kepengurusan, mengelola militansi kader, dan mengelola soliditas kader, soliditas struktur. Jadi kami welcome, silakan yang mau menjadi pengurus, menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR, DPRD, silakan daftar ke PKS. Boleh langsung daftar. Tetapi kalau ingin menjadi pengurus memang harus mengikuti proses. Saya mengikuti proses dari mulai dulu di kuliah di UI, saya ngambil jurusan ilmu politik, dan sampai saat ini kurang lebih saya 10 tahun. Jadi saya dari umur 20 sekarang umur 30 tahunan, proses pembinaan itu dilaksanakan. Untuk apa? Untuk menjaga proses quality of control. Supaya apa? Supaya tidak mudah partai ini diinfiltrasi oleh kepentingan asing dan kepentingan pemilik modal. Sehingga tidak susah bagi PKS ketika mengatakan satu kebijakan pemerintah seperti Omnibus Law, Omnibus Law ini tidak berpihak misalnya kepada kepentingan masyarakat, maka bagi kami mudah saja, kami menolak. Kenapa alasannya? Masyarakat tidak menghendakinya. Karena ada ketidakadilan antara kepentingan investor dan kepentingan masyarakat, terutama para pekerja. Kami juga tidak susah untuk mengatakan menolak terkait dulu misalnya tax amnesty. Negara memberikan kompensasi kepada para konglomerat, para pengemplang pajak, kemudian dihapuskan oleh negara. Kami waktu itu satu-satunya partai politik yang menolak kebijakan itu. Karena apa? Kenapa negara begitu mudah memberikan kompensasi pajak kepada orang kaya, tetapi tidak memberikan kompensasi pajak kepada orang miskin, kalangan menengah bawah? Makanya waktu pemilu kemarin yang diusung oleh PKS apa? Salah satunya adalah memberikan kompensasi pajak kepada masyarakat kalangan bawah dengan cara dua hal. Satu, memberlakukan SIM seumur hidup. Dua adalah menghapuskan pajak kendaraan bermotor seumur hidup, jadi kita tidak perlu bayar motor. Tapi syaratnya kalau PKS menang. Dan kemarin kami tidak menang, hanya 8%. Maka ya kami tetap memperjuangkan ini di mana? Di undang-undang. Kami memasukkan itu di prolegnas. Jadi ada agenda-agenda di mana kami lebih lancang, lebih lantang untuk menyampaikan, lebih bersuara keras. Kenapa? Tidak ada beban, tidak ada interlock politik, tidak ada satu beban bagi pimpinan PKS untuk menyuarakan suara masyarakat. Sebagaimana kami mengambil keputusan menjadi oposisi, bukan kami tidak dipilih atau tidak diterima oleh Pak Jokowi, tetapi itu adalah opsi, itu adalah pilihan rasional yang dikeluarkan oleh Majelis Syuro PKS. Karena apa? 70% hasil survei dari berbagai lembaga survei bahwa masyarakat menghendaki adanya partai penyeimbang pemerintah, artinya berada di luar pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira ini penting. Kenapa misalnya PKS sangat ketat dalam proses pembinaan, sehingga misalnya Presiden PKS punya level tertentu, bukan dipilih karena misalnya punya keuangan yang luar biasa, Pak Sohibul Iman biasa-biasa saja, kepemilikan hartanya juga rendah, tidak terlalu besar, tetapi memang beliau sangat firm dalam kepemimpinan. Bagaimana mengarahkan PKS menjadi partai yang betul-betul bisa menerima, mendengarkan, menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dan yang terakhir, saya kira ini yang perlu kami sampaikan, bahwa bagian dari bagaimana kami optimis menghadapi masa depan, salah satunya adalah kami melihat survei Indobarometer, surveinya LKSP melihat bahwa PKS sebagai partai Islam mampu menjadi salah satu
wadah untuk menyalurkan aspirasi mayoritas umat Islam, tetapi tetap menjaga, mengobjektifikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kami mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian dan dukungan. Maka kami saat ini betul-betul sedang mengkaji berbagai rancangan undang-undang yang sedang diajukan oleh pemerintah dan juga dibahas di DPR RI. Salah satunya adalah Omnibus Law, kemudian undang-undang terkait dengan miras, dan kami saat ini juga mengajukan undang-undang kewirausahaan nasional. Supaya apa? Supaya melahirkan para entrepreneur muda, muslim, pribumi yang kuat dengan cara apa? Ada affirmative action dari pemerintah terhadap para pengusaha-pengusaha muda itu. Dan terakhir tentu kami juga saat ini sedang memperjuangkan rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Kenapa? Kami memandang ada kekosongan hukum ketika ada ustadz, ulama yang berceramah di suatu tempat, kemudian ada LSM yang menolak dan polisi membubarkan ceramahnya. Itu adalah kesalahan cara berpikir. Solusinya apa? Solusinya harus ada rancangan undang-undang yang dibuat untuk apa? Kalau ada kondisi di mana Ustaz Ahmad Yani, di mana ada satu kondisi demikian, seharusnya polisi bukan membubarkan ceramahnya, tetapi seharusnya memberikan kesempatan ceramah berlangsung dan memberikan penghadangan kepada yang menolaknya. Dan terakhir terkait dengan simbol agama, maksudnya apa? Supaya tidak ada lagi yang menafsirkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah milik salah satu ormas, bahwa itu adalah simbol Islam yang harus dijunjung tinggi. Jadi siapapun yang membakar, yang menyalahgunakan itu, maka harus diproses secara hukum. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari